Halo, assalamualaikum sobat semuanya. Ketemu lagi di Be Animove. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Check it out. Anime berjudul Kimi no Na wa atau dalam bahasa Inggrisnya Your Name justru menunjukkan sebaliknya. Film ini menceritakan tentang dua remaja bernama Mitsuha Miyamizu dan Takita Chibana yang hidup pada waktu dan dimensi berbeda. Karena suatu kejadian akhirnya mereka bisa saling mengenal dan memiliki ikatan satu sama lain. Bahkan tanpa sadar, Taki mulai jatuh cinta kepada Mitsuha. Namun saat mencoba mengunggah perasaannya, tiba-tiba Mitsuha menghilang tanpa sempat berpamitan. Bersamaan dengan itu, kenangan Taki mengenai Mitsuha juga perlahan memudar dan terhapus dari ingatannya. Hingga semakin kuat Taki mencoba mengenangnya, disitulah semakin kuat pula Taki melupakannya. Mau tahu seperti apa kisahnya? Kurangi drama cinta muda. Kisah ini dimulai ketika gadis bernama Mitsuha Miyamizu baru saja terbangun dari tidurnya setelah dia bermimpi bertemu seorang anak laki-laki yang tak dikenalinya. Mitsuha yang kaget langsung bertingkah aneh. Dia pun tambah terkejut saat menatap dirinya di depan cermin dan menemukan perubahan pada bagian tubuhnya. Hingga tingkah aneh yang tak biasa dari Mitsuha juga dirasakan oleh nenek dan adiknya. Setelah itu dia pun menjalani aktivitasnya di sekolah. Mitsuha sendiri adalah siswi sekolah menengah atas yang tinggal di desa Itomori, sebuah desa yang jauh dari keramaian pusat kota. Setelah ditinggal ibunya, ayahnya pun pergi meninggalkan kuil dan menjabat sebagai wali kota. Walaupun dirinya adalah putri dari wali kota Itomori, tapi dia memilih tinggal sebagai seorang gadis kuil bersama nenek dan adik perempuannya yang bernama Yotsuha. Keesokan harinya tayangan berita di TV melaporkan bahwa sebuah komet Tiamat yang mengorbit tiap 1200 tahun sekali akan melintas di langit bumi dalam beberapa hari ke depan. Mitsuha yang baru selesai sarapan kemudian kembali berangkat pergi ke sekolah. Di perjalanan ia disapa oleh kedua temannya yang bernama Teshi dan Sayaka. Mereka kemudian mengomentari penampilannya hari ini. Terlihat lebih rapih dengan rambut yang dikepang dan diikat. Berbeda dengan hari sebelumnya, di mana dia terlihat acak-acakan. Mitsuha pun jadi bingung dengan maksud dari ucapan teman-temannya itu. Saat jam pelajaran di kelas, Mitsuha kembali heran setelah melihat catatan yang ada di buku miliknya. Ditambah saat dia merespon guru yang memanggil namanya, membuat gurunya itu senang karena hari ini Mitsuha sudah mengingat kembali namanya. Saat jam istirahat, Mitsuha yang penasaran dengan kejadian-kejadian ganjil tersebut kemudian bertanya kepada Sayaka dan Teshi, emangnya kemarin gue kenapa sih? Kok kalian pada aneh gitu? Mereka pun bilang bahwa memang hari sebelumnya tingkah Mitsuha di luar kebiasaan. Dari mulai dia tidak ingat namanya sendiri, bahkan sampai bangku tempat duduk dan lokernya sendiri dia lupa. Sepulang sekolah, Mitsuha yang pulang bersama Teshi dan Sayaka mengutarakan kebosanannya selama berada di desa Itomori dan ingin rasanya dia pindah ke Tokyo setelah menyelesaikan sekolahnya. Karena hidup di desa sangatlah boring, bahkan untuk kafe saja di sini tidak ada. Pada malam hari, Mitsuha dan Yotsuha sedang bersiap untuk sebuah ritual di kuil Shinto. Neneknya yang terlihat kesal menceritakan perilaku ayah Mitsuha yang meninggalkan status pendeta kuil untuk memilih terjun ke dunia politik. Sementara itu di lain tempat, ayah Mitsuha sendiri tidak menghadiri ritual yang dilakukan anak-anaknya dan lebih memilih menyibukkan diri dengan tim suksesnya dalam menyusun strategi kemenangan pada pemilihan wali kota berikutnya. Sebagai gadis kuil, Mitsuha dan Yotsuha kemudian menjalani ritual yang disebut ritual Kuchikamisake, di mana dia harus memuntahkan sekepal nasi setelah dikunyah untuk difermentasi menjadi sake. Teman-teman Mitsuha yang datang melihat ritual yang dilakukannya merasa jijik dan hal itu membuat Mitsuha malu. Setelah selesai menjalani ritual, kemudian dia berteriak dengan kencang dan meminta agar di kehidupan berikutnya dia dijadikan sebagai anak kota dari Tokyo. Lalu entah bagaimana permohonannya itu akhirnya terkabul di pagi hari. Saat dia bangun dari tidurnya, dia sudah berada di kamar yang dia sendiri tidak tahu itu kamar siapa. Mitsuha pun akhirnya menyadari bahwa dia sedang berada di tubuh seorang anak laki-laki yang bernama Taki Tachibana.
Merasa seperti mimpi bisa berada di kota Tokyo, Mitsuha sangat menikmati hari-harinya berada di dalam tubuh Taki. Namun di sekolah, teman-teman dekat Taki merasakan ada yang tak biasa dengan tingkah tumbennya. Taki jadi bersemangat dan kegirangan saat diajak temannya ke kafe. Di kafe, Mitsuha yang menjalani peran sebagai Taki terkejut melihat harga makanan di tempat itu begitu mahal. Tapi karena dia pikir ini adalah mimpi, dia pun memesannya. Tiba-tiba ada notif pesan masuk ke dalam ponsel Taki. Setelah membuka dan membacanya, Mitsuha panik saat tahu Taki sudah terlambat untuk masuk bekerja. Kemudian Mitsuha mencoba menanyakan kepada kedua teman Taki di mana tempat Taki bekerja sebenarnya. Sambil terheran-heran, temannya pun memberitahu tempat Taki bekerja. Taki sendiri sebenarnya menjalani pekerjaan sampingan sebagai pelayan di sebuah restoran Itali yang pekerjaannya saat ini dikerjakan oleh Mitsuha. Karena ini merupakan pertama kalinya bagi Mitsuha menjalani pekerjaan sebagai waiters, dia pun banyak menerima kritik atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Sampai akhirnya seorang pelanggan memberikan komplain berat kepada Mitsuha karena terdapat tusuk gigi di dalam pizza yang dipesannya. Mitsuha pun kewalahan menangani komplain tersebut. Kemudian seorang waiters yang lebih senior bernama Okudera datang menolongnya. Dengan pengalamannya menangani komplain, Okudera pun tahu kalau itu hanya trik yang dipakai pelanggan untuk mendapat makan gratis. Kemudian pelanggan tadi dengan sengaja merobek rok yang dikenakan oleh Okudera. Mitsuha lalu menolongnya dengan menjahit rok milik Okudera dan akhirnya membuat Okudera tertarik dengan sifat kefeminiman Taki yang sebenarnya itu adalah Mitsuha. Di dalam kamar rumahnya, Mitsuha tak sengaja menemukan foto Okudera saat memeriksa HP milik Taki. Lalu dia pun menyangka bahwa Okudera yang tadi ada di tempat kerja adalah gebetan Taki. Kemudian Mitsuha membuat sebuah catatan mengenai yang dia alami pada hari itu, termasuk pujian yang Okudera berikan kepadanya. Dia juga menuliskan namanya sendiri, yaitu Mitsuha, pada telapak tangan sebelum dia tidur. Keesokan paginya, Taki pun sudah berada dalam kesadarannya sendiri. Ketika dia bangun dari tidur, dia menjadi heran saat melihat ada coretan bertuliskan nama Mitsuha pada telapak tangannya. Sama seperti yang dialami Mitsuha di awal film, Taki pun ternyata juga merasa aneh saat temannya di sekolah menganggap Taki tiba-tiba saja tidak normal kemarin. Begitupun dengan rekan kerja Taki yang jadi iri dengan kedekatan Taki bersama Okudera. Ditambah lagi Okudera mengedipkan mata kepada Taki di depan mereka. Di saat bersamaan, Mitsuha yang sudah kembali di tubuh aslinya juga menemukan coretan di tangannya, menanyakan siapa dirinya. Setelah Mitsuha memeriksa buku catatannya dan Taki membuka not di HP-nya, barulah mereka berdua menyadari dengan panik kalau ternyata kemarin mereka berdua bertukar tubuh. Meski pada awalnya mereka mengira bahwa itu hanya mimpi yang sangat nyata, akan tetapi fenomena pertukaran tubuh jadi sering terjadi dan mereka alami. Akhirnya mereka berdua bisa menerimanya, tapi dengan catatan mereka harus mematuhi aturan yang mereka buat masing-masing demi menghindari reaksi kecurigaan serta menjaga nama baik dari orang-orang di sekitar saat bukan berada di tubuh masing-masing. Dimulai dengan Mitsuha yang menyuruh Taki agar memperhatikan roknya terbuka lebar saat duduk. Begitupun Taki yang mengingatkannya berhenti menghabiskan uang untuk jajan di kafe, dan semuanya berupa pesan yang mereka catat satu sama lain. Tapi Taki jadi merasa terbantu saat Mitsuha menjalani peran sebagai dirinya, membuatnya kini lebih mudah membangun hubungan dengan Okudera sampai mengatur jadwal kencan dengannya. Taki pun juga demikian, membuat Mitsuha menjadi siswi paling populer di sekolah. Pada suatu hari, Taki yang berada dalam tubuh Mitsuha pergi ke atas gunung bersama Yotsuha dan neneknya, menuju tempat di mana tubuh dewa kuil Miyamizu berada. Tujuan mereka datang adalah untuk mempersembahkan sake yang pernah dibuat oleh Mitsuha pada ritual Kuchi Kami Sake, karena sake yang dibuatnya dianggap sebagai bagian dari diri Mitsuha. Setelah itu mereka pun pulang, dan Shin beralih ke Taki yang kembali ke tubuh aslinya. Taki mendapat pesan dari Okudera di ponselnya berupa janji untuk pergi berkencan, yang dimana itu biasa diatur oleh Mitsuha. Saat berkencan, Okudera melihat mood Taki yang tidak menikmati kencan tersebut, seperti ada seseorang yang dia pikirkan. Kemudian Okudera mencoba bertanya, "Lo mikirin siapa sih?" Okudera pun pergi dan sudah pasti kencannya gagal.
Setelah kencan berakhir, Taki kemudian mencoba menghubungi Mitsuha melalui ponsel. Namun dia tidak dapat tersambung dengan Mitsuha. Sementara itu Mitsuha terlihat bersama teman-temannya sedang pergi ke festival untuk melihat komet Tiamat melintas. Pada awalnya mereka kagum saat melihat efek cahaya yang dihasilkan komet yang begitu indah. Tapi tiba-tiba komet itu terpecah dan membuat Mitsuha kaget. Taki pun masih terus mencoba menghubunginya, akan tetapi tetap tidak tersambung. Dan sejak hari itu, mereka berdua kini sudah tidak saling bertukar tubuh. Karena rasa khawatir, Taki akhirnya memutuskan pergi mencari keberadaan Mitsuha di Itomori. Dia pun mengajak kedua sahabatnya, yaitu Fuji dan Takagi, dengan mengatakan bahwa dia akan pergi menemui seseorang menggunakan kereta api. Namun karena Takagi tidak bisa ikut, Fuji akhirnya mengajak Okudera, dan sudah tentu membuat Taki jadi sedikit canggung. Saat tiba di tempat yang dituju, Taki terkejut mendapati kenyataan bahwa desa Itomori telah hancur akibat hantaman komet Tiamat yang menewaskan sepertiga dari penduduk Itomori, sehingga desa itu kini membentuk sebuah kawah besar. Dan yang membuat Taki lebih terkejut adalah saat dia mengetahui dari Fuji bahwa bencana itu terjadi 3 tahun yang lalu. Fuji kemudian mencoba menanyakan kepada Taki, apakah benar di sini tempat dia akan menemui seseorang. Taki yang merasa dirinya tidak salah informasi kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan catatan yang sering dibuat Mitsuha. Tapi saat aplikasi catatan dibuka, tiba-tiba satu persatu catatan yang pernah dibuat Mitsuha menghilang. Tak mau berhenti sampai di situ, Taki lalu mencoba mencari informasi mengenai desa Itomori dari perpustakaan setempat. Dia pun kembali terkejut saat membaca catatan kejadian bencana Itomori 3 tahun silam, di mana dalam daftar korban yang tercatat, dia menemukan nama Teshi, Sayaka, dan juga Mitsuha Miyamizu. Dia pun tidak percaya bahwa Mitsuha yang sering bertukar tubuh dengannya adalah Mitsuha yang hidup 3 tahun yang lalu. Dan jika itu memang nyata, artinya bukan hanya jiwa Taki yang masuk ke tubuh Mitsuha, tapi juga dia berpindah waktu. Akhirnya Taki bersama Okudera dan Fuji memutuskan untuk menginap di penginapan Itomori. Ketika Okudera berbicara kepada Taki, dia memperhatikan gelang yang digunakan oleh Taki dan menanyakan dari mana Taki mendapatkan gelang anyaman itu. Lalu Taki mengatakan bahwa gelang yang dia gunakan adalah pemberian seseorang yang dia tidak ingat. Keesokan harinya Taki yang masih penasaran kemudian pergi sendirian menuju kuil Miyamizu untuk menemukan sake yang pernah dia bawa dan dia letakkan saat dia berada dalam tubuh Mitsuha ketika pergi bersama Yotsuha dan nenek. Sesampainya di sana, dia pun menemukan sake yang dianggap sebagai bagian dari diri Mitsuha selaku pembuat sake tersebut. Kemudian Taki meminumnya sambil berharap agar waktu dapat kembali. Dan entah bagaimana caranya bekerja, karena secara ajaib Taki akhirnya masuk ke dalam garis waktu 3 tahun yang lalu, tepatnya 1 hari sebelum bencana komet di Itomori. Dia pun terbangun kembali di waktu pagi dalam tubuh Mitsuha yang saat ini terlihat dengan penampilan rambut pendeknya. Nenek yang mulai curiga dengan tingkah Mitsuha belakangan ini akhirnya menyadari kalau yang ada di dalam tubuh Mitsuha bukanlah jiwa cucunya, melainkan jiwa milik orang lain. Nenek kemudian mengungkapkan bahwa pertukaran tubuh semacam ini sudah terjadi di keluarga mereka secara turun-temurun, dan setelah berakhir maka ingatan tentang pertukaran tubuh akan menghilang. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang dia dapat, Taki kemudian berencana menyelamatkan Itomori dan juga Mitsuha dari bencana. Dia pun bergegas ke sekolah untuk menemui orang yang dapat mempercayai ceritanya, yaitu teman dekat Mitsuha yang tak lain adalah Teshi dan Sayaka. Mereka bertiga kemudian mengatur rencana untuk melakukan langkah evakuasi dengan menetapkan sekolah mereka sebagai lokasi titik evakuasi. Setelah itu Taki pergi menemui wali kota Itomori yang juga ayah dari Mitsuha untuk meminta bantuan sambil berusaha meyakinkannya agar mengeluarkan pengumuman evakuasi darurat kepada penduduk Itomori. Sayangnya ayah Mitsuha tidak mau melakukannya dan menganggap itu adalah cerita konyol. Dengan perasaan putus asa, Taki lalu bertemu Yotsuha di tengah jalan dan kemudian menyuruhnya menjauh dari Itomori bersama nenek. Yotsuha jelas merasa heran kenapa tiba-tiba dia malah menyuruhnya untuk pergi. Karena di hari-hari sebelumnya Mitsuha sempat bilang kalau dirinya lah yang akan pergi.
yang tak lain tujuannya adalah ke Tokyo. Dan itu memang benar. Sebelum memotong rambutnya saat ini, Mitsuha sempat pergi ke Tokyo untuk menemui Taki. Karena garis waktu mereka berbeda 3 tahun, akhirnya saat bertemu Taki di kereta, Taki pun belum kenal dengan Mitsuha. Karena Taki sendiri baru akan mengenal Mitsuha 3 tahun yang akan datang. Mitsuha pun akhirnya pulang setelah dirinya memberikan tali ikat rambut kepada Taki, yang saat ini digunakan Taki sebagai gelang. Kembali ke cerita, Taki kemudian teringat dengan tubuh aslinya yang berada di kuil, karena sudah pasti jiwa Mitsuha ada di dalamnya. Dia pun bergegas menuju puncak gunung dan berharap bisa bertemu Mitsuha. Sementara itu Mitsuha yang memang saat ini berada dalam tubuh Taki kemudian terbangun dan segera beranjak menuju puncak gunung. Dia pun terdiam melihat desa kelahirannya saat ini sudah lenyap akibat hantaman meteor. Taki pun tiba di puncak gunung tempat Mitsuha berada saat ini. Walaupun berada di tempat yang sama, tapi baik Taki maupun Mitsuha tidak saling bertemu karena terhalang garis waktu yang berbeda. Tapi mereka masih bisa merasakan keberadaan mereka satu sama lain tanpa bisa melihat. Hingga pada saat senja, keyakinan untuk bertemu akhirnya terwujud dengan adanya fenomena yang pada film ini disebut kata waredoki, atau bersatunya 2 dimensi sesaat sebelum matahari terbenam. Dengan jiwa yang kembali ke tubuh mereka masing-masing, akhirnya Mitsuha dan Taki bertemu untuk pertama kalinya. Taki kemudian menceritakan bahwa dirinya sedang merencanakan sesuatu bersama Sayaka dan Teshi. Setelah itu dia memberikan tali anyaman milik Mitsuha, lalu memintanya untuk saling menuliskan nama di telapak tangan. Ketika Mitsuha mencoba menuliskan namanya untuk Taki, kata waredoki sudah selesai, yang membuat Mitsuha tiba-tiba saja menghilang sebelum sempat berpamitan. Taki yang masih berusaha untuk mengingat nama Mitsuha yang belum sempat ia tulis, lalu mencoba menuliskannya sendiri di telapak tangannya. Akan tetapi ingatan Taki mengenai Mitsuha seketika terhapus dari kepalanya, yang membuat dia tidak dapat mengingat sedikit pun tentang Mitsuha. Sementara itu Mitsuha tidak benar-benar lenyap karena dia hanya kembali ke garis waktunya. Mitsuha yang mengingat perkataan Taki segera berlari menuju Sayaka dan Teshi untuk melanjutkan rencana Taki dalam menyelamatkan kota dari pecahan komet Tiamat. Rencana pun segera dimulai. Teshi meledakkan gardu listrik dan menyebabkan listrik di kota padam. Sementara Sayaka menyiarkan peringatan darurat kepada warga sekitar bahwa akan terjadi kebakaran besar akibat ledakan dari gardu listrik. Dia memerintahkan kepada warga untuk mengungsi ke SMA Itomori. Teshi kemudian meminta Mitsuha meyakinkan ayahnya untuk segera mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran kepada penduduk Itomori. Mitsuha pun segera berlari menuju balai kota sambil mengingat-ingat nama Taki yang hilang dari kepalanya. Mitsuha yang fokusnya terbagi membuat dirinya terjatuh. Kemudian dia menyadari tulisan di telapak tangannya yang sempat dibuat Taki sebelumnya. Tapi yang Taki tulis bukanlah namanya sendiri, melainkan tulisan "Aku menyukaimu". Mitsuha pun kembali berlari dan akhirnya sampai di balai kota tempat ayahnya berada. Dia kemudian meyakinkan ayahnya untuk segera mengeluarkan perintah evakuasi. Namun saat belum diketahui apakah Mitsuha berhasil atau tidak meyakinkan ayahnya, komet Tiamat sudah terlihat melintasi langit bumi dan pecah menjadi meteor yang mendarat tepat di Itomori hingga mengakibatkan kota itu hancur dalam satu hantaman. 5 tahun kemudian, Taki yang sudah lulus dari salah satu universitas di Tokyo kini terlihat sedang mencari pekerjaan. Tapi hingga saat ini di pikirannya masih saja samar terlintas sesuatu yang tidak dapat dikenangnya, meski dia berusaha untuk mengingatnya. Dan entah kenapa dalam 5 tahun belakangan ini Taki selalu merasa tertarik dengan berita-berita lawas yang berkaitan dengan Itomori, di mana pernah ditayangkan serangkaian berita terkait meteor yang pernah jatuh di Itomori. Tapi entah bagaimana penduduk Itomori berhasil selamat dari insiden maut tersebut, yang sudah pasti kalian bisa menebak kalau ternyata Mitsuha pada saat itu berhasil meyakinkan ayahnya untuk mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran dan akhirnya menyelamatkan sepertiga penduduk Itomori dari bencana tersebut. Kini Taki dan Mitsuha berada dalam garis waktu yang sama. Mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing tanpa saling mengingat satu sama lain. Walaupun sepenuhnya ingatan Taki dan Mitsuha tentang peristiwa-peristiwa yang mereka alami bersama sudah hilang,
Namun ketika terbangun dari tidur, secara tak sadar mereka masih saling mengenang dan merasa ada yang mereka cari dalam diri mereka masing-masing. Hingga suatu ketika Taki dan Mitsuha sedang berada dalam kereta yang berbeda. Kebetulan kereta yang mereka tumpangi berpapasan, hingga mereka bisa saling memandang melalui pintu kereta. Dan entah kenapa secara spontan mereka langsung merasakan kalau perasaan mereka saling terhubung satu sama lain. Mereka pun bergegas turun dari kereta masing-masing dan saling mencari, hingga akhirnya bisa bertemu di sebuah tangga. Tanpa sedikit pun ingatan tersisa, namun insting berkata dialah orangnya. Akhirnya dengan malu-malu mereka saling bertanya nama masing-masing. Itulah tadi alur cerita film Kimi no Na wa. Untuk melengkapi ending yang menghappy ini, diperlihatkan juga mengenai kehidupan teman Taki yang kini sudah bekerja. Sayaka dan Teshi akhirnya memutuskan untuk menikah. Yotsuha juga sudah beranjak dewasa dan melanjutkan sekolah di Tokyo. Sedangkan Okudera terakhir hanya diperlihatkan menggunakan cincin di jari manisnya. Tapi nggak dikasih tahu nih dengan siapa dia tunangan atau malah sudah menikah. Kira-kira siapa ya yang akan jadi teman hidupnya? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.